Shalom Elohim, haleluya, puji nama Tuhan. Semangat pagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Jumpa lagi bersama saya Pendeta Samuel Mabuntu dalam Renungan Pagi ke 2430 hari. Renungan pagi ini mengudara. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, sebelum kita membaca, mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan hari ini, mari kita berdoa, minta pimpinan Roh Kudus. Kita berdoa. Bapa di surga, berbicaralah kepada kami semua. Pakai firman Tuhan ini untuk menegur kami, menasihati kami, meneguhkan iman percaya kami, dan memberkati kami semua. Di dalam nama Tuhan Yesus yang adalah firman Allah yang hidup, kami berdoa. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bersama dengan saya kita akan belajar Alkitab dari kitab Kejadian sampai kitab Wahyu. Mari buka Alkitab kita. Injil Lukas pasal 9 ayat 57 sampai ayat 62. Di bawah perikop hal mengikut Yesus. Demikian firman Tuhan. Ketika Yesus dan murid-muridnya melanjutkan perjalanan mereka, berkatalah seorang di tengah jalan kepada Yesus, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Yesus berkata kepadanya, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Lalu ia berkata kepada seorang lain, "Ikutlah aku." Tetapi orang itu berkata, "Izinkanlah aku pergi dahulu menguburkan Bapakku." Tetapi Yesus berkata kepadanya, "Biarlah orang mati menguburkan orang mati, tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana." Dan seorang lain lagi berkata, "Aku akan mengikut engkau, Tuhan, tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku." Tetapi Yesus berkata, "Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah." Amin, firman Tuhan. Haleluya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita mau belajar hari ini tentang mengikut Kristus. Saudara, saya beri tema pengikut Kristus sejati. Amin. Saudara, apa arti Kristen? Kristen artinya pengikut Kristus. Amin. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita akan belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus sejati. Haleluya. Karena kita tahu bahwa banyak sekali orang datang berbondong-bondong bertemu dengan Yesus dan mau menjadi murid, menjadi pengikut daripada Yesus Kristus Tuhan. Nah, saudara, orang ini berkata, "Aku akan mengikut engkau kemana saja engkau pergi." Dan Tuhan Yesus menjawab. Yesus berkata kepadanya, ayat 58, "Serigala mempunyai liang dan burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya." Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Dari kebenaran firman Tuhan ini kita belajar bagaimana menjadi pengikut Kristus sejati. Yang pertama, kita harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus jelas berkata di sini bahwa serigala mempunyai liang, burung mempunyai sarang, tetapi anak manusia tidak mempunyai tempat untuk meletakkan kepalanya. Saudara, dalam mengikut Yesus, Tuhan Yesus tidak menjanjikan mereka yang mengikut Dia hidup aman. Tuhan Yesus tidak menjanjikan bahwa mengikut Yesus hidup dalam kelimpahan berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjanjikan hal-hal duniawi kepada orang-orang yang mau mengikut Yesus. Saudara, banyak orang jadi Kristen karena apa? Salah motivasi.
Motivasi mereka menjadi pengikut Yesus karena ingin kaya, ingin sukses, ingin hidup bebas dari masalah, ingin hidup dalam kelimpahan berkat dan lain sebagainya. Sehingga ketika mereka menghadapi tantangan, tekanan, persoalan, pergumulan dalam kehidupan mereka karena iman mereka kepada Kristus Yesus Tuhan, mereka menjadi kecewa dan mundur dari pelayanan, mundur alias murtad. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering kita jumpai dalam pelayanan. Ada banyak orang sakit hati dengan kekristenan karena banyak hamba Tuhan memberikan penawaran-penawaran palsu. Mereka memberikan satu iklan bahwa kalau mengikut Yesus, hidupmu sejahtera, kaya raya, hidup dalam kelimpahan, sukses, kaya, makmur, sejahtera. Saudara, ketika mereka mendengarkan angin surga itu, wow, banyak orang ingin menjadi pengikut Yesus. Tapi Tuhan Yesus tidak mengajarkan itu. Barang siapa mau mengikut Yesus, dia harus apa? Pikul salib. Dia harus menderita. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari cek pengajaran kita. Apa yang sudah kita ajarkan kepada jemaat? Apakah yang kita ajarkan itu ajaran tentang kebutuhan duniawi yang diinginkan orang-orang dunia? Ataukah yang kita ajarkan memang betul-betul Alkitab? Tuhan Yesus mengajarkan kepada kita mengikut Yesus ya harus pikul salib. Saudara yang dikasihi Tuhan, ada jemaat kami yang bertobat, saudara. Dia betul-betul percaya Tuhan Yesus. Harta kekayaan mereka diambil sama orang kampung, saudara. Coba. Kalau dihitung dengan rupiah miliaran, saudara. Tapi demi mengikut Yesus, mereka meninggalkan semua hal-hal kedagingan duniawi. Mereka rela, saudara, meninggalkan semuanya itu untuk mengikut Yesus. Amin. Saudara, beberapa waktu yang lalu saya khotbah tentang upah mengikut Yesus. Saudara, upah mengikut Yesus mereka yang telah meninggalkan segalanya demi mengikut Yesus. Mereka akan mendapatkan baik itu janji-janji Tuhan kelak yang akan nanti mereka terima nanti. Memang belum sekarang, tetapi itu pasti. Saya mengkhotbahkan dalam Injil Matius 19 ayat 27 sampai ayat 30 tentang upah mengikut Yesus. Memang saudara yang dikasihi Tuhan, selama kita hidup sebagai orang percaya kepada Tuhan Yesus, iblis gak senang. Iblis marah. Makanya dia betul-betul memberikan kita tekanan, persoalan yang datang bertubi-tubi. Saudara yang dikasihi Tuhan, supaya apa? Supaya orang yang mengikut Yesus kembali kepada pelukan iblis. Saudara, ada banyak orang yang gak tahan menderita, gak tahan karena iman, akhirnya dia hidup susah, gak tahan, saudara, akhirnya apa? Murtad, meninggalkan Tuhan. Saudara, karena apa? Ingin sukses, ingin kaya. Karena ternyata apa yang dikatakan pendeta untuk menjadi Kristen, hidup senang, hidup sukses, hidup kaya, berlimpah dalam segala hal, ternyata tidak seperti apa yang dikatakan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Tuhan Yesus tidak menjanjikan saudara yang mengikut Dia kaya raya, sukses, saudara akan hidup senang, aman. Tidak. Orang yang mengikut Yesus harus pikul salib. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, mari lihat motivasi kita ketika kita mengikut Yesus. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Amin. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang pertama, orang yang mau mengikut Yesus harus memiliki motivasi yang benar dalam mengikut Tuhan. Yang kedua saudara, orang yang mau mengikut Tuhan
pengikut Kristus sejati, dia harus memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Perhatikan ayat 59 dan ayat 60. Lalu ia berkata kepada seorang lain, ikutlah aku. Tetapi orang itu berkata, izinkanlah aku pergi dahulu, menguburkan Bapakku. Tetapi Yesus berkata kepadanya, biarlah orang mati menguburkan orang mati. Tetapi engkau pergilah dan beritakanlah kerajaan Allah di mana-mana. Haleluya. Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan. Orang yang mau mengikut Yesus, dia harus memprioritaskan Tuhan Yesus di atas segala-galanya. Amin. Seperti para murid waktu mereka dipanggil Tuhan Yesus. Sudah perhatikan. Mereka tanpa bertanya, tanpa memberikan alasan, mereka langsung ikut, saudara. Saudara ingat ketika Simon Petrus dipanggil untuk mengikut Yesus? Dia semalaman tidak mendapat apa-apa. Lalu ketemu dengan Tuhan Yesus di tepi danau itu. Lalu Tuhan Yesus berkata, pergilah agak dalam dan tebarkan jalamu. Saudara, Simon Petrus berkata, Tuhan, sudah semalaman kami cari ikan, gak dapat apa-apa. Ya, tapi karena Engkau yang menyuruhnya, dia mau taat saja. Saudara, apa yang terjadi? Karena ketaatannya kepada perintah Tuhan Yesus, Simon Petrus menangkap ikan yang jumlahnya sangat banyak, besar-besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, menariknya setelah dia mendapatkan apa yang dia cari selama ini. Ikan yang begitu banyak, besar-besar. Saudara yang dikasihi Tuhan, setelah dia dapatkan semuanya itu, Tuhan Yesus berkata, ikutlah aku. Saudara perhatikan, Simon Petrus tidak berkata, tunggu saya jual dulu ikan-ikan ini supaya ada modal. Tidak. Dia langsung meninggalkan perahunya dan ikannya. Dia langsung tinggalkan semuanya itu, lalu mengikut Yesus. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, orang yang mengikut Yesus, dia tahu prioritas. Amin. Dia tahu memposisikan mana yang paling utama dalam kehidupannya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, betul kita butuh uang. Siapa sih yang gak butuh uang? Kita semua butuh uang. Tapi saya mau katakan, uang bukan segalanya. Yesus Tuhan adalah segala-galanya dalam hidup kita. Amin. Bukan uang. Banyak orang sudah membalikan ini. Seolah-olah uang adalah segalanya. Saudara yang dikasihi Tuhan, banyak orang gila kerja sampai tidak lagi mencari Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, sekali lagi saya katakan ini. Kalau saudara meninggalkan ibadah, waktu dengan Tuhan, saudara akan bayar mahal. Banyak orang konseling dengan saya, habis segala-galanya, kaya sukses di masa muda. Sampai dia meninggalkan Tuhan, tidak pernah pergi ke gereja. Dan berakhir tragis. Apa yang dia dapatkan di masa mudanya habis dibayar untuk ongkos berobat. Karena apa? Selama dia sukses, tidak pernah cari Tuhan, mengabaikan ibadah. Akhirnya dia membayar mahal. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara memang benar-benar pengikut Kristus sejati, saudara harus tahu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau kita masih belum bisa memprioritaskan Tuhan dalam hidup kita, kita tidak layak mengikut Yesus. Kalau seandainya hari Minggu disuruh lembur sama bos, dan bos berjanji akan memberi bonus besar buat saudara yang lembur, mereka yang tidak ikut lembur, mereka akan di SP, mereka akan dipecat. Saudara, saya mau tanya, yang mana yang akan saudara pilih? Orang yang tahu memprioritaskan Tuhan, dia pasti akan memilih untuk datang beribadah kepada Tuhan. Amin. Dia pasti akan mencari sumber berkatnya, bukan mengejar berkat. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya percaya orang yang tahu memprioritaskan, dia akan mengutamakan Tuhan di atas segala-galanya. Amin.
Saudara, ada banyak orang takut kehilangan pekerjaan sampai mereka meninggalkan Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, bertobat. Prioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Maka saudara nomor 1 di hadapan Tuhan. Amin. Haleluya. Orang yang mengikut Kristus sejati adalah mereka yang tahu memprioritaskan Tuhan di atas segala-galanya. Haleluya. Yang ketiga, kalau saudara mau menjadi pengikut Kristus sejati, yang ketiga, perhatikan. Saudara harus fokus kepada Tuhan. Amin. Saudara perhatikan ayat 61 dan ayat 62. Dan seorang lain lagi berkata, aku akan mengikut Engkau, Tuhan. Tetapi izinkanlah aku pamitan dahulu dengan keluargaku. Tetapi Yesus berkata, setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara mau mengikut Yesus, fokus kepada Yesus. Fokus kepada penunjuk jalan kebenaran dan hidup itu. Amin. Saudara jangan melihat ke belakang. Karena firman Tuhan berkata, orang yang menoleh ke belakang tidak layak bagiku. Bapak Ibu Saudara, mungkin saudara yang dipanggil Tuhan untuk melayani Tuhan, tapi saudara berkata, tunggu dulu, saya masih muda. Tunggu dulu kalau lahannya sudah laku. Tunggu dulu, nanti kalau saya sudah menikah. Tunggu dulu kalau saya sudah ini dan itu. Saudara yang dikasihi Tuhan, jangan menoleh ke belakang, lihat ke depan. Amin. Lihat kepada Yesus yang ada di depan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, Yesus adalah jalan kebenaran. Ikut saja Yesus. Saudara yang dikasihi Tuhan, saya berkata beberapa waktu yang lalu dalam khotbah berseri upah mengikut Yesus. Apa yang hilang, yang diambil orang karena saudara mengikut Yesus, percaya Tuhan akan ganti. Amin. Tuhan akan ganti 100 kali lipat. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, jangan fokus pada apa yang sudah hilang, apa yang ada di belakang kita. Tuhan akan ganti. Tuhan kita tidak mau berhutang kepada kita. Amin. Jadi saudara yang dikasihi Tuhan, fokus saja ke depan. Saudara, iblis itu tidak mau kalau saudara fokus kepada Tuhan. Contoh dalam ibadah. Iblis gak mau saudara fokus mendengarkan khotbah. Dia mau saudara buka gadget saudara, HP saudara, balas komen. Sehingga apa? Saudara tidak fokus pada firman Tuhan. Saudara yang dikasihi Tuhan, ini yang sering terjadi. Saudara hati-hati. Kalau dalam firman Tuhan, saudara, memang tangan kita gatal sekali, pingin sekali mau pegang HP. Saudara yang dikasihi Tuhan, fokus dulu. Hanya beberapa waktu, 30, 40, taruhlah 1 jam. Mari saudara, kita mau fokus kepada Tuhan. Jangan sampai kita kalah dengan godaan iblis. Akhirnya apa saudara? Kita buka HP, kita lihat status orang, kita balas chat orang. Saudara, kita gak fokus kepada Tuhan. Kita ikut ibadah 1-2 jam, tetapi kita tidak membawa apa-apa. Tidak ada berkat firman yang dapat kita bawa pulang. Kenapa? Karena kita tidak fokus kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dengar ini baik-baik. Tuhan mau saudara yang mengikut Yesus, saudara fokus ke depan, ikut jalannya Tuhan. Kalau saudara nggak fokus kepada Tuhan, saudara akan menyimpang, saudara akan tersesat. Oleh karena itu saudara fokus saja kepada Tuhan Yesus. Amin. Tuhan Yesus tidak akan membawa saudara kepada jalan yang sesat. Tuhan Yesus tidak akan membawa saudara kepada jalan yang menuju kepada kebinasan. Tidak mungkin. Tuhan Yesus akan membawa saudara kepada jalan yang benar yang menuju hidup yang kekal. Makanya fokus kepada Tuhan Yesus. Haleluya. Hari ini kita belajar saudara. Saudara yang mau mengikut Yesus, menjadi pengikut Kristus sejati, saudara harus cek motivasi dalam diri saudara. Mengikut Yesus karena apa?
Karena mau dapat berkat kah? Mau kaya, sukses? Mau dibayarkan semua hutang-hutang saudara? Mau hidup aman? Saudara, mengikut Yesus ada tantangannya, ada salib. Oleh karena itu saudara, harus cek motivasi kita mengikut Yesus. Kita harus memiliki motivasi yang benar. Amin. Yang kedua, kita harus memprioritaskan Tuhan di atas segalanya. Kalau Tuhan sudah nomor 2, nomor 3, artinya saudara, kita bukan pengikut Kristus sejati. Pastikan kita memprioritaskan, mengutamakan, menomorsatukan Tuhan di atas segalanya. Yang ketiga, kita belajar. Seorang pengikut Kristus sejati, dia fokus kepada Tuhan. Dia mengikuti semua jejak langkah kaki Yesus Kristus Tuhan. Sehingga orang yang mengikut Yesus tadi, dia menuju pada jalan yang benar, dia menuju pada hidup yang kekal. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga, sudah memberkati kami dengan kebenaran firman Tuhan yang sangat memberkati kami, menguatkan, meneguhkan iman percaya kami. Berkati semua pendengar dimanapun mereka berada. Tuhan memberkati hidup mereka, rumah tangga mereka diberkati, usaha, pekerjaan, pelayanan mereka dibuat beruntung, berhasil dalam segala hal. Mereka yang sakit Tuhan sembuhkan, mereka yang lemah Tuhan kuatkan, hibur mereka yang saat ini sedang berduka cita. Dan hamba berdoa biarlah berkat Tuhan turun memenuhi semua pendengar dimanapun mereka berada. Berkat Tuhan mengiringi setiap langkah kaki mereka. Hamba berdoa biarlah berkat surga turun memenuhi semua pendengar. Bapak Ibu Saudara, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Angkat kedua tangan saudara, terimalah berkat dari Tuhan Yesus. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan Yesus, sumber segala berkat. Bapak Ibu Saudara yang percaya, diberkati Tuhan, katakan amin. Puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kalau saudara merasa diberkati melalui renungan pagi ini, bagikan juga kepada saudara-saudara yang lain supaya mereka juga diberkati. Karena untuk itulah kita dipanggil, untuk jadi berkat. Salam kasih dari Bali. Saya Pendeta Samuel Mawundu. Sampai jumpa besok pagi. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Haleluya.